Oke, adit. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lutfi Jaksono. Saya dari kelompok 1 bersama rekan saya Febriansa dari kelompok 1 juga. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan nih, apa sih lingkungan belajar efektif tersebut? Oke, tanpa menunggu lebih lama lagi, langsung saja. Next. Oke, apa itu lingkungan belajar yang efektif? Segala sesuatu yang berhubungan dengan tempat proses pembelajaran yang dimana mendapatkan hasil bersifat efektif bagi siswa yang dengan menciptakan pengalaman kelas yang positif serta produktif. Jadi bahasa lebih simpelnya itu adalah bagaimana nih kita menciptakan suatu kelas ataupun lingkungan suasana kelas ini agar bisa lebih optimal. Nah, seringkali ini kita tidak bisa memahami ataupun tidak bisa memaksimalkan nih potensi untuk belajar mengajar. Kenapa? Dikarenakan lingkungan belajar kita itu tidak efektif. Oleh sebab itu, hal yang harus kita lakukan sebagai seorang pengajar adalah memastikan untuk bisa menciptakan lingkungan belajar yang efektif. Oke, next. Nah, dampak waktu dalam proses pembelajaran atau dampak waktu dari pembelajaran efektif itu beragam ya. Yang pertama adalah memaksimalkan penggunaan waktu untuk pembelajaran. Seringkali nih kita ingin menyampaikan bab pembelajaran yang dimana dalam hal ini memerlukan waktu itu lebih dari 2 jam. Tapi gimana caranya nih dalam waktu 2 jam tersebut kita susutkan menjadi 1 jam dan sebagainya untuk bisa lebih mengefektifkan pembelajaran di kelas. Nah, dampaknya itu adalah ketika kita melakukan pembelajaran efektif itu kita bisa langsung mengenakan sasaran terhadap para siswanya untuk bisa nih lebih memahami tentang materi yang ingin disampaikan dan waktu yang kita gunakan tersampaikan dengan begitu maksimal, tidak terlalu banyak terbuang untuk hal yang sia-sia seperti kayak mengatur kelas dan sebagainya. Selanjutnya itu menggunakan waktu siswa untuk terlibat secara efektif. Nah, yaitu dengan cara apa sih kita melakukan pembelajaran efektif? Yaitu ya membuat waktu bagi para siswanya tuh seperti maksimal gitu ia melakukan pembelajaran. Yang dimana kalau kita melihat bahwasannya ya batas maksimal seseorang belajar itu 90 menit dan gimana nih caranya dalam waktu 90 menit kita bisa memaksimalkan nih dan bisa mengefektifkan siswa tersebut untuk bisa terlibat secara efektif dalam pembelajaran kita berupa tanya jawab dan sebagainya. Selanjutnya yaitu tidak berlebihan menggunakan waktu dalam mengerjakan tugas. Nah, seringkali nih kita mengembankan tugas kepada para peserta didik, yaitu yang dimana terlalu over dan ini sama sekali tidak sesuai dengan kondisi di kelas. Yang dimana notabene di kelas ini memerlukan suasana yang have fun dan sebagainya. Tapi kita menggunakan waktu secara berlebihan dan dalam hal tersebut akhirnya tugasnya secara tidak langsung nggak maksimal gitu karena lingkungan belajar yang membosankan dan kita menggunakan waktu tuh secara berlebihan yang akhirnya membuat ketika kita ingin mengajar, murid akan berpikir seperti, bapak ini lagi datang, ini akan memberikan dampak yang buruk nih. Seperti kayak, bapak ini datang pasti lama nih pembelajarannya, yang secara tidak langsung akhirnya membuat suasana ataupun first impression yang buruk terhadap proses pembelajaran. Yang selanjutnya adalah manajemen kelas yang dimana berpusat pada siswa. Gimana nih caranya ketika kita ingin menyampaikan informasi ataupun materi yang ingin kita sampaikan tuh harus bisa memahami dengan secara manajemen. Itu gimana caranya materi tersebut bisa tersampaikan kepada para siswanya dengan jelas. Itu pusat dari goals kita dalam mengajar adalah para siswanya itu paham dalam waktu yang efektif dan waktu yang singkat. Jadi kita tidak terlalu bertele-tele dan tidak terlalu berlama-lama menjelaskannya yang dimana ini akan membuat efek bosan. Oleh sebab itu manajemen kelas dan fokus terhadap goals kepada siswa tersebut akan memberikan dampak dalam proses pembelajaran yang efektif. Next. Nah, praktik yang berkontribusi terhadap pengelolaan kelas yang efektif, yaitu pertama, memulai awal tahun ajaran dengan tepat, yaitu gimana sih cara kita mengawali tahun ajaran dengan tepat, yaitu nih buat para teman-teman pendengar, yaitu dengan cara nih kita memperkenalkan siswa dan diri kita sendiri dengan suatu aturan atau yang biasa kita sebut dengan SOP. Kalau misalkan bahasa kerennya, standar operasional prosedur, yang dimana kita menetapkan seperti kayak batasan-batasan, berapa kriteria nilai, berapa standar tugas yang harus diselesaikan, dan sebagainya nih. Untuk apa sih? Untuk bisa nih memberikan pengalaman yang menarik
terhadap perjanjian yang telah kita buat. Yaitu kita menjaga perjanjian kita dan siswanya juga. Nah, dalam melakukan perjanjian ini, siswa dan guru itu harus sama-sama menyetujuinya dan bisa saling bekerja sama, serta ketika memberikan tugas ataupun SOP di saat awal itu sebisa mungkin yang sederhana dan menyenangkan. Dan yang dimana menghabiskan waktu ekstra pada hari pertama. Maksudnya dalam artian untuk hari pertama nih, kita membuat SOP itu full SOP tersebut dan kita maksimalkan untuk seperti pertanyaan, seperti pengenalan dan sebagainya untuk membuat kesan yang baik di awal tahun ajaran. Nah, selanjutnya yaitu menetapkan aturan kelas didasari diskusi kelas. Nah, ini memiliki 3 prinsip nih, yaitu aturan kelas harus sedikit jumlahnya, yang kedua adalah masuk akal, yang ketiga adalah harus dijelaskan dengan jelas dan sengaja diajarkan ke murid sebelum dijalankan. Jadi yang pertama adalah peraturan tersebut tidak boleh terlalu banyak, yang di mana dalam artian ketika terlalu banyak ini akan membuat siswa merasa terkekang. Kenapa? Karena begitu banyak aturan, sehingga memiliki potensi untuk kita ini melanggar peraturan tersebut karena ini tidak sesuai dengan diri kita gitu untuk para siswa, dikarenakan kayak ibarat mereka masih ingin berekspresi dan ketika diberikan aturan yang banyak secara tidak langsung mereka memiliki intuisi ataupun kemauan untuk bisa berekspresi dan akhirnya itu berujung terhadap tidak menjalankan aturan kelas tersebut. Dan yang dimana aturan kelas tersebut terkadang ketika kita membuat yang banyak adalah banyak yang tidak masuk akal, seperti kayak ibarat terlambat disuruh bersihkan WC dan sebagainya. Jika hal ini ditanamkan secara tidak langsung, konsep dari masuk akal tersebut, mohon maaf sebelumnya, nih, pembelajaran tersebut harus memiliki konsep yang masuk akal seperti apa hukuman yang secara logis bisa diterima oleh para siswa dan para pengajar terhadap apa yang ia lakukan. Seperti kayak ketika dia tidak mengumpulkan tugas ataupun ketika ia terlambat, ia diberikan sanksi atau hal yang dimana sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan dan harus masuk akal. Dan ini harus dijelaskan secara jelas dan gamblang agar para murid dan para guru ataupun pihak pengajar memiliki kesepakatan antara kedua belah pihak. Oke, next. Selanjutnya adalah strategi penanganan masalah dalam proses pembelajaran. Nah, dalam konsep pembelajaran efektif, tentu saja ini tidak luput dari yang namanya masalah. Nah, dalam hal ini ada berbagai macam strategi, yaitu pencegahan masalah, prinsip intervensi atau campur tangan, isyarat nonverbal, memuji perilaku yang terpuji kepada murid, pengingat verbal, pengingat berulang, dan menerapkan konsekuensi. Oke, kita akan membahas yang paling relevannya. Yang pertama adalah pencegahan masalah. Masalah utama sering kita hadapi dalam suatu kelas adalah para murid cenderung bosan dengan gaya belajar yang berarah kepada berdakwah dan sebagainya. Nah, gimana cara kita mencegahnya? Yaitu bagaimana kita membuat para siswa itu berperan aktif untuk bisa ikut serta dalam proses pembelajaran, seperti kayak ibarat kita akan membuat suatu grup discussion dan sebagainya untuk sebagai solusi terhadap proses pembelajaran yang kaku. Selanjutnya adalah dengan cara kayak ibarat kita menerapkan memuji para siswa, yang dimana para siswa ini seringkali nih memiliki semangat ataupun motivasi jika dipuji. Nah, dalam artian di sini, ini merupakan salah satu strategi untuk menangani masalah kepada mereka. Karena pada dasarnya, para siswa ini masih sering ataupun masih dalam proses rata-rata dalam proses mencari jati diri, yang dimana dalam hal ini ketika divalidasi dengan pujian, ini akan membuat mereka seperti menyenangkan dan merasa dihargai. Selanjutnya yaitu adalah pengingat verbal, pengingat berulang, dan bahasa isyarat dan sebagainya. Itu bagaimana nih kita memberikan nasihat ataupun memberikan arahan ketika mereka berbuat masalah. Ada yang berupa dengan cara ditegur dengan verbal, ada yang dengan cara pengingat berulang sampai 3 kali, dan sebagainya. Selanjutnya adalah tahap yang paling krusial di dalam strategi penanganan masalah, itu menerapkan konsekuensi. Konsekuensi itu apa? Seperti kayak sebab akibat. Kalau mereka melakukan hal seperti ini, mereka akan mendapatkan dampak yang seperti ini pula. Oke, next. Nah,
Selanjutnya adalah penggunaan analisis perilaku dalam mengelola masalah perilaku yang serius. Nah, biasanya nih ya, dalam faktor penyebab perilaku buruk dari siswa itu sendiri itu ada 3. Yang pertama adalah mencari perhatian guru, yang kedua adalah mencari perhatian dari temannya sendiri ataupun teman sebaya, yang ketiga adalah pembebasan dari aktivitas yang membosankan. Yang pertama adalah siswa itu ingin diperhatikan oleh seorang guru. Oleh sebab itu, sebisa mungkin nih, guru ini harus memahami konsep misalkan ada anak yang dimana memang harus mendapatkan perhatian lebih dan ada anak yang dimana harus selalu diperhatikan. Agar apa? Agar ia bisa fokus terhadap apa yang diajarkan. Nah, itu seperti faktor masalah yang biasanya sering kita temui. Selanjutnya yaitu mencari perhatian dari teman sebaya, yaitu ketika anak mulai nakal dan sebagainya, itu biasanya ia membutuhkan validasi dari teman-temannya, seperti dianggap asik, dianggap keren, dan sebagainya. Nah, gimana caranya untuk para guru tersebut menganalisis tersebut adalah validasi apa sih yang diinginkan oleh murid tersebut agar kita nih bisa menanganinya gitu loh. Kalau misalkan yang divalidasikannya itu adalah dengan dia ingin menarik lawan jenis, kita bisa memikirkan strategi dengan seperti apa agar bisa berjalan dengan lebih baik. Ataupun ketika yang ingin dianggap asik, bagaimana nih kita ngebuat dia tuh konsep asiknya tuh tidak mengganggu kelas, tapi menyenangkan kelas, dan sebagainya. Selanjutnya adalah faktor yang paling sering terjadi, yaitu pembebasan dari aktivitas yang membosankan. Ini biasanya mengarah dalam pola pengajaran dari seorang guru tersebut yang dimana memiliki pengajaran yang begitu monoton dan tidak menarik bagi para siswa. Sehingga apa yang harus dilakukan ketika ia melakukan bosan adalah ia melakukan sesuatu yang dimana ini bisa menghilangkan rasa bosannya, seperti kayak ribut, seperti berbicara, seperti ibarat mengobrol dan mengganggu kelas, serta sebagainya. Jadi kita harus bisa memahami faktor dari ketiga ini dan bisa menemukan solusinya. Oke, next. Selanjutnya adalah penggunaan analisis perilaku dalam pengelolaan masalah perilaku yang serius, yaitu program analisis perilaku terapan. Nah, di sini ada 3 konsep yang bisa diterapkan untuk anak SD ya, untuk rentan anak yang dimana masih dalam jangkauan untuk bisa diatasi, yaitu pertama adalah penguatan berbasis rumah, yaitu guru memberikan siswa raport harian atau mingguan untuk dibawa pulang dan orang tua diinstruksikan untuk memberikan hak istimewa atau hadiah kepada siswa berdasarkan catatan guru. Seperti kayak ibarat ini kerjasama nih antara guru dengan orang tuanya. Yaitu ketika dia mendapatkan perilaku yang baik berdasarkan laporan yang telah diciptakan, maka orang tua juga harus berperan aktif untuk bisa mengapresiasi muridnya. Yang kedua adalah kartu laporan harian. Guru menilai perilaku dan pekerjaan sekolah siswa di akhir setiap hari. Jadi seperti ibarat konsep yang dimana kalau misalkan nih dalam proses pembelajaran nih siswanya ini kalau di tempat saya dulu yaitu adanya konsep perkalian. Jadi semakin banyak ribut, semakin banyak poin yang dilanggar, maka akan semakin banyak nih perkalian yang diterapkan. Nah, dalam hal ini ketika siswa diberikan semakin sedikit perkalian, ini merupakan salah satu tanda laporan bahwasannya laporan ataupun perilaku yang dia lakukan adalah baik. Nah, jadi dalam hal ini kita bisa melihat bahwasannya bagaimana nih kartu laporan hasil ini bisa melihat dari bagaimana nih perilaku para siswa tersebut. Selanjutnya adalah kontingensi kelompok, yaitu sebuah sistem penguatan di mana seluruh kelompok ditinjau, diberikan, atau didasarkan perilaku anggota kelompok disebut program kontingensi kelompok. Jadi dalam arti ini, seperti kita meningkatkan solidaritas terhadap suatu kelas nih. Contoh seperti jika semua kelas ini berhasil menyelesaikan permasalahan ataupun menyelesaikan tugas yang Bapak berikan, maka Bapak berjanji akan menraktir para siswa untuk makan di kantin. Nah, ini salah satu yang dinamakan kontingensi kelompok. Itu bagaimana nih kita membuat siswa itu terpacu dengan kebersamaan untuk menciptakan nih tujuan yang sama untuk mendapatkan imbalan yang sama. Jadi dalam artian bekerja sama ataupun teamwork untuk mendapatkan apa yang diinginkan secara bersama-sama. Jadi seperti itu. Oke, next. Selanjutnya adalah pedoman pencegahan kenakalan dan perilaku buruk. Nah,
sebenarnya kita harus bisa memahami dulu nih seperti bagaimana mengidentifikasi penyebab perilaku buruk seperti yang tadi, dari faktor yang biasa kita temui seperti mencari perhatian guru, mencari perhatian teman sebaya, dan menghilangkan rasa bosan. Nah, setelah kita mengidentifikasi, kita mulai menggunakan aturan nih, seperti bagaimana nih kita membuat aturan kalau misalkan tidak asik, kita akan membuat gini nih, buat game nih Bapak untuk seperti bukan brainstorming, lebih ke arah seperti mencairkan suasana nih dengan aturan ataupun dan itu dipraktekkan. Menegakkan aturan ini bisa bersifat secara personal, bisa secara perjanjian. Yang ketiga adalah menegakkan absensi di sekolah. Bahwasannya bolos itu merupakan suatu perilaku yang tidak boleh dijalankan dan akan mendapatkan sanksi yang berat. Nah, oleh sebab itu penegakan terhadap absensi ini diperlukan nih dalam kita menangani ataupun mencegah dalam perilaku yang tidak baik dari para murid kita. Selanjutnya adalah latihan intervensi dan meminta keterlibatan keluarga, yang dimana dalam hal ini nih kita bisa mulai masuk dalam kehidupan para siswa nih untuk bisa terlibat langsung dan terlibat melalui keluarga untuk bisa menangani permasalahan yang dihadapi oleh para murid-muridnya. Selanjutnya yaitu menggunakan peer meditation, seperti konsep pengajaran yang dimana didapatkan melalui teman sebaya ataupun mereka menggunakan interpretasi mereka nih untuk bisa memberikan saran ataupun masukan seperti kayak ibarat di dalam konsep dulu di kelas saya waktu Diman, ada yang namanya konsep itu sesi unek-unek ataupun sesi rapat kelas, yang dimana dalam hal ini menggunakan kritik dan interpretasi dari orang lain untuk bisa membangun karakter yang jauh lebih baik. Dan kita harus bisa menghadapi penindasan ataupun bullying, bahwasanya bullying itu bukan budaya yang menarik ataupun bukan budaya yang keren, akan tetapi suatu budaya yang dimana ini akan menjerumuskan para anak-anak kita ataupun para murid-murid kita menjadi jalan yang jauh lebih buruk. Oleh sebab itu kita harus bisa menanamkan nih mindset bahwasanya bullying itu adalah satu perbuatan yang sia-sia dan akan berdampak buruk bagi dirinya sendiri maupun dari lingkungannya. Dirinya sebagai ia tidak bisa diterima di masyarakat dan dalam kelompok, bahwasanya masyarakat tidak bisa percaya dengan dirinya. Yang terakhir adalah menerapkan hukuman yang bijak. Nah, dalam hal ini kita harus bisa bijaksana nih dalam menanggapi suatu permasalahan. Karena misalkan murid yang ini sama ada dua murid melakukan kesalahan yang sama, tapi kita bisa melihat bahwasanya murid tersebut memiliki latar belakang yang berbeda. Ada yang menggunakan kesalahan tersebut untuk mencari perhatian guru, ada yang untuk rasa bosan. Nah, dalam hal ini kita bisa melihat secara bijaksana untuk menetapkan hukumannya. Seperti yang menghilangi rasa bosan, yaitu dengan cara bagaimana nih kita memberikan hukuman itu, tapi dia tetap enjoy, seperti kayak ibarat nyanyi di kelas dan sebagainya untuk membuat suasana ini lebih menyenangkan agar tidak bosan dan sebagainya. Oke, next. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan ataupun presentasi yang saya pahami nih dari chapter 11 tentang bagaimana kita mendapatkan lingkungan pembelajaran yang efektif. Oke, tanpa menunggu lebih lama lagi ataupun bertele-tele, saya akhiri pertemuan kita pada kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.